Alam malakut itu alamnya para malaikat. Ketika si Salik dibukakan alam itu, miturut saran makalah 168 ini si Salik harus waspada. Kewaspadaan si Salik itu ditentukan sejauh mana si Salik itu memegang tali Allah. Jikalau si Salik tidak memegang tali Allah ketika suluk dan bertemu alam malakut, maka yang mesti si Salik terpengaruh. Bentuk terpengaruhnya hati si Salik merasa bangga. Karena banyak manusia yang lain tidak mengalami seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayikhihi wa ahli baitihi wa talamidihi ila akhiriz zaman wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di dalam bab masalah si Salik ketika suluk menuju wusul pada Allah, ada kalanya si Salik itu hanya dibukakan tentang alam ghaibus, ghaibu alamatil mukasyafah fi alamil malakuti faqat. Hanya dibukakan meribat hatinya itu bisa memandang alam mukasyafah hanya
di alam malakut. Alam malakut itu alamnya para malaikat. Ketika si Salik dibukakan alam itu, miturut saran makalah 168 ini si Salik harus waspada. Kewaspadaan si Salik itu ditentukan sejauh mana si Salik itu memegang tali Allah. Jikalau si Salik tidak memegang tali Allah ketika suluk dan bertemu alam malakut, maka yang mesti si Salik terpengaruh. Bentuk terpengaruhnya hati si Salik merasa bangga. Karena banyak manusia yang lain tidak mengalami seperti ini. Bangganya hati si Salik itu membahayakan pada dirinya. Dan inilah yang kusebut sebagai perjalanan yang belok arah. Apalagi si Salik itu terpesona dengan keindahan di alam malakut. Sebab di sana dipenuhi banyak karomah atau banyak sesuatu untuk menjawab segala persoalan duniawiyah. Ini kebanyakan Bapak Ibu, karena sedikit sekali si Salik ketika berangkat Solo itu enggak mengerti, alias tidak memegang, belum memegang wasilah atau tali khusus hati pada Allah yang kusebut dzikir. Dzikir yang kusebut bila suarin. Apalagi di bawah tahun 2014 kebanyakan kita si pelaku si Salik ini terjebak di dalamnya. Bahkan suka diceritakan pada yang lain, yang di situ tidak terasa buah dari berbangga diri itu akan muncul satu buah yang namanya ar-riya, at-takabur, al-ujub, dan lain sebagainya. Tapi si Salik ketika betul-betul membawa zikir yang kumaksud, maka dia tidak mudah. Lebih-lebih para pelaku di atas tahun 2014. Sebab pelaku di atas tahun 2014 itu namanya zikir itu sudah digelar secara terang-terangan, sehingga enggak mudah si Salik itu terpengaruh di dalam malakut. Satu. Nomor dua,
bentuk kasih sayang Allah terhadap si salib berikutnya adalah tidak dibukakan asrarul makhlukat, tidak dibukakan tentang kasaf rahasia mengetahui isi hati seseorang. Jadi Allah tidak membukakan pintu kasaf di dalam tingkatan mengerti isi hati manusia. Itu bentuk Allah merahmati dirimu. Makanya jangan berkecil hati. Temannya ya bisa cerita ini cerita itu, terus jenengan itu tidak dibukakan Allah seperti apa yang teman jenengan dibukakan Allah. Bersyukurlah, karena itu bentuk Allah sayang padamu. Karena itu bukan tujuanmu. Indahnya alam mukasafah yang bertingkat-tingkat itu bukan maksud dan tujuanmu ketika suluk. Ketika Anda melakukan khalwat, bukan itu maksud dan tujuanmu. Sebab maksud dan tujuanmu yang inti adalah fasabbihuhu bukratan wa asila, mensucikan dalam hati yang masih ada perkara-perkara selain Allah. Artinya dalam hati yang ada Allah yang belum ahad itu hilangkan. Selepas itu maka liqailah, untuk bertemu kepada Allah yang esa. Itu maksud dan tujuan dirimu berkholwat, itu hanya itu. Sehingga jangan pernah jenengan fikirkan kapan ya aku iki sok dibuka pintu kasafi pada alam-alam itu. Jangan pernah ada. Jikalau Allah membuka, ya sudah, waspada dengan cara waqtasimu bihablillahi jami'an, pegang teguh tali Allah itu. Berkenaan dengan hal itu, maka beliau Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan di dalam fasal 168. Rubbama terkadang, rubbama adla'aka, terkadang meruhake sapa Allah ka ing sira, meruhake ala ghaibi malakutihi ngatasé samare ngalam malakuti Allah. Terkadang di antara Anda sebagai pelaku suluk itu Allah buka alam malakut, mulai dari malaikat siapapun Anda tahu. Anda juga bisa diskusi, bisa berbicara dengan mereka. Ini tidak akan mempengaruhi dirimu manakala wasilah khusus hatimu pada Allah selalu kau pegang. Wabtahu ilaihil wasilata, peganglah, perolehlah ilaihi untuk
nuju dateng Allah pegang apa al-wasilata ing tali khusus hatimu pada Allah, yaitu dzikir sirul asrar. Dengan begitu Anda tidak akan pernah bisa terpengaruh. Ingat, ketika saat si salik itu diweruhake, diperlihatkan Allah di dalam alam malakut, itu sebetulnya cara salah satu Allah menguji hatimu. Terus atau tidak, lanjut atau tidak kepada liqa'illah. Wa hajabalan sengaja nutupi sapa Allah angka saking sirah, nutupi al istishrafa ing bisa weruh ala isra il ibadi ing atase pira-pira rahasiane, pira-pira atine kawula. Sengaja Allah menutupi peninggal atimu dari rahasia hatinya manusia, sehingga Anda tidak tahu. Ada tamu datang, tujuannya apa, nggak ngerti. Apa isi di dalam hati seseorang Anda tidak tahu. Allah nutupi hal yang seperti ini, apa maksudnya? Nanti sarahnya kita buka. Sebab memang di antara beberapa sisalik itu ada yang dibuka. Rahasia-rahasia tentang takdir yang akan terjadi dan atau lembut-lembute samar-samare isi hati manusia Allah kasih tahu, dibuka. Ainul basirah, jenengan bisa melihat dan mengetahui. Ini nanti kita bahas di dalam makalah 169. Apa maksud tujuan Allah hajaba nutupi ning atimu itu terkait kasaf yang seperti ini? Ini kasaf yang paling tinggi, Pak. Memang satu sisi seperti enak, Pak. Jenengan tidak mudah dipermainkan orang. Orang mau berbuat jahat, jenengan sudah tahu. Contoh, mau hutang, wah iki gak nyaur, ngerti, inggo nek gak nyaur. Zaman gak sida nyili. Padahal dia bawa tuh. Dibujui ya konangan. Apa yang jenengan lakukan hari kemarin, sekarang jenengan tahu. Ada memang yang dibukakan Allah tentang masalah hal ini. Tapi itu semuanya berangkat prosesnya dari apa? Alam malakut tadi. Memunculkan karomah, berkembang, akhirnya masuk di dalam kasaf yang paling tinggi seperti ini. Memang satu sisi koyoke penak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak mereka sadari kalau ini ada konsekuensinya. Kalau ini akan membahayakan pada diri Anda. Anda akan sadar kalau ini sangat bahaya jikalau Anda betul-betul yang namanya zikir sirul asrar sampai fana'ul zikri itu nancep ning dodo sampean.
Sehingga apa yang tidak Allah berikan, Anda tidak akan meminta. Tidak akan Anda maksa-maksa pada Allah. Biar kula disegani wong. Lah wong kula niki, wong saya ini membawa amanah umat, biar segan. Mboten, Pak. Enggak kepinginan hal yang seperti itu. Karena tahu semua hal itu akan menjadikan bumerang terhadap dirinya. Sehingga dia tidak akan pernah meminta tentang hal itu. Sudah cukup dia ini arikh nafsaka minat tadbir. Melepas, tidak merasa mengatur pada dirinya. Disendekno aturan itu terhadap Allah. Laksana dia bagaikan dia itu seperti wayang yang sudah tiada daya, tiada upaya. Wis karep sampean Gusti, kula sampean dadekake lento, monggo. Dadekno menjeng, monggo. Dadekno tempe, monggo. Wis sak penak sampean. Jadi tidak berani maksa-maksa. Pun. Wa akhyanan lan terkadang yaksifu buka sapa Allah asrara malakuti walakinnahu yahjubuka amma rifati asrari ibadi. Asarku utawi sarai tarotan ing dalem suatu saat yutliu meruhake sapa Allahu Gusti Allah waliyahu ing waline Allah, meruhake alamah ala alamil ghaibi ngatasi alam gaib. Nggih nika maksude kasaf tadi, hati alam malakut. Faya'lamu mongko dadi weruh, dadi ngerti. Faya'lamu mongko dadi ngerti sapa wali kulama ing saben-saben perkara fi alamil ghaibi kang ana ing dalam alam gaib min alamil malakut. Walakinna terkadang kekasih Allah itu dibuka kasafi cukup ketemu malaikat. Walakinna lan tetapine mirrahmatillah saking bentuk rahmati Allah, kasih sayangi Allah bihi kelawan rahmat annahu ing sak temene wali iku la yaftahu rabakal buka sapa Allah lahu maring wali orang buka toriko makrifati asrori kulubi beni Adam, ngawerui piro-piro rahasiane piro-piro atine anak Adam. Allah lewat rahmatnya terhadap kekasihnya itu dengan bentuk Allah tidak akan membuka rahasia apa yang terkandung di dalam hati orang lain. Jadi matur suwun, kekasih Allah yang tidak dibukakan pintu rahasia beberapa hatinya anak putu Adam iki mestinya kudu matur suwun. Kudu matur suwun. Sebab li alla yata'akhkhala krono arai ora supaya ora ikut campur fi umurillahi ing dalem pira-pira urusane Allah wa hikmatihi lan kebijaksanaane Allah allati kang tahtasu kang berlaku apa allati bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Allah.
Sebab rahasia yang ada di hati manusia lain itu urusan Allah. Ngapain wali kok yo dengkek rahasiane wong. Makanya Allah tutupi. Allah tutupi sehingga dia tidak akan pernah tahu. Bentuk rahmati Allah itu supaya apa sih ditutupi? Biar orang lain itu tidak mengerti kalau dirinya itu adalah kekasih Allah. Mula ojo gampang cerita sampean pada orang lain terkait Allah membukakan alam mukasyafah di jalur apa? Alam malakut. Gak usah. Aku dik wingi ya kepethuk malaikat Ijroil, tak celuk Ijroil gak gelem njaluk diceluk Cak Ijroil misalnya. Gak usah. Gak usah. Iya kalau sing sampean ceritani iku iso nutupi. Kalau tidak bisa menutupi, gak lebih bahaya terhadap Anda dah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hukum ngati-ngati iku lebih baik. Sekalipun jenengan ini tidak akan terpengaruh apabila itu diceritakan. Hukum saya ulang, berhati-hati yang disebut wirai itu lebih baik, walaupun jenengan tidak akan terpengaruh dengan bicara orang lain terhadap diri panjenengan. Gampangan ini. Wis ngerti yen geni iku panas walaupun sampean gak nyentuh, apakah tidak lebih baik jenengan lebih menjauh? Lah hukum menjauh daripada api itu lebih baik daripada jenengan iki walaupun mendekat tapi tidak terasa panas. Iku supaya apa sih Pak? Jogo rahasia hatimu pada Tuhanmu. Karena ini bicara tentang rahasia kewalian seseorang, ya harus saya bahas. Tapi jikalau jenengan tidak memakai hukum wirai, terus hatimu tidak akan terpengaruh dengan pujaan orang lain, bukan berarti Anda salah. Enggak. Yang dikatakan kita terjebak di dalam kepentingan nafsu adalah ketika saat bercerita terus persepsi orang lain yang membuat hati kita berbangga diri karena hal itu. Ini jatuhnya kita di dalam penghalang-penghalang itulah sehingga menjadikan tertundanya pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Mengapa miturut makalah ini kok malah Gusti Allah itu menutupi terhadap kasaf yang paling tinggi? Itu memang sengaja Allah lakukan supaya jenengan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kondisi kita belum siap menghadapi. Belum siap menghadapi. Laksana kami itu awal-awal ngaji orang 25
Mengapa Allah tidak hadapkan kami untuk orang banyak? Itu karena saat itu jikalau dipaksakan orang banyak, maka terpengaruhlah hati kita. Ini Allah sangat sangat kalau mengatakan sistemnya itu sistem yang luar biasa. Allah akan selalu meraksa, menjaga hati seorang hamba yang nantinya dijadikan kekasih Allah dengan cara Allah. Cara Allah adalah tidak akan mungkin Anda dihadapkan satu persoalan ketika saat itu Anda tidak mampu menghadapi persoalan. Bahkan dikatakan dalam satu ayat, Allah tidak akan menguji dalam satu kaum di atas rata-rata. Artinya tidak akan menguji lebih berat terhadap salah satu hambanya manakala hamba itu belum waktunya. Kalau sudah waktunya baru dikasihkan. Mengapa kita sering mengatakan ini ujianku bau berat, wis gak mampu aku? Itu karena memang kita tidak mengindahkan bagaimana Allah memberikan petunjuk di dalam dinu tauhid. Persoalannya di situ. Sebab gini, Pak, seberat apapun ujian yang Allah hadapkan terhadap kita, tatkala hati ini fatawakal ala Allah, maka itu jadi enteng. Jikalau hati memandang semua itu adalah wujudnya Allah, maka ujian yang berat itu akan jadi ringan. Tapi sekecil apapun ujian yang Allah hadirkan terhadap diri kita, manakala hati ini memandang ujiannya akan menjadi berat. Ingat, sebesar apapun dosa syirik Anda, tatkala yang turun itu adalah rahmat, maka dosa itu tidak menjadikan penghalang hatimu pada Allah. Sekecil apapun dosa yang terjadi pada diri kita, tapi yang mudun, yang turun itu adalah sifat adilnya Allah, maka sekecil-kecilnya dosa itu akan pasti menjadi penghalang hati kita pada Allah. Ini sudah menjadi rumus. Sebab logikane, apa mungkin toh Pak golekan itu bisa jalan sendiri? Gak mungkin. Golekan itu sepanjang masa ngertos golekan. Boneka itu sepanjang zaman tidak bisa nyapo-nyapo. Kita menganggap boneka itu bisa apa-apa karena kita tidak bisa memandang Allahnya. Padahal sesungguhnya af'al, pergerakan, keadaan apapun dalam boneka itu keadaannya Allah, bukan keadaannya boneka. Apapun penggawean, pekerjaan yang terjadi pada diri Anda, ikulah koyok-koyok seperti pekerjaan kita. Ngerti koyok-koyok? Seperti asli nih af'alullah. Oleh karena kita tidak mau masuk di dalam kebenaran, maka yang terjadi seperti itu. Sampai kapan? Hatta zurtubul maqabir. Sampai mati pun tetap baru
ketika detik-detik kematian datang baru sadar qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqaillah. Allahu tawi Gusti Allah iku la yuftahu ora bakal buka sapa Allah baba alamil mukasafati ing lawange alam mukasafah bal huwa balik huwa utawi Gusti Allah iku alamatun ngkei tondo ala annallaha yuhibbuka. Berarti yang kedua, adanya Allah menutupi alam kasaf di dalam dirimu itu bentuk annallaha yuhibbuka. Allah cinta. Supaya jenengan tidak terpengaruh dengan ghaibe makhluk. Sebab apa Allah tidak membuka alam mukasafah yang paling tinggi ini? Jawabannya li'annallaha yuhibbuka, karena Allah mencintaimu. Bentuk cintane Allah, oleh karena kita belum waktunya di situ tidak diberikan supaya tidak terpengaruh. Sama halnya anak terhadap orang tua, bentuk kasih sayang orang tua pada anak. Lawong anak ini terus menerus minta dibelikan sepeda listrik, sementara belum waktunya dia itu memegang sepeda listrik. Bila mana dipaksakan akan berbahaya, maka orang tua menunda tidak diberikan. Itu bentuk orang tua kasih sayang terhadap anak. Sama ibu-ibu, mengapa bapak kok yo gak belanjani akeh-akeh? Empun dianggap bapak niku mlegi. Jangan dulu. Kalau boleh saya katakan ini. Bapak khawatir nanti jenengan itu beli ini, beli itu, membagusi diri, akhirnya yang ada adalah bangga diri. Lah ini. Tapi nek kalau ada seorang suami gonggong, tahu gonggong, Pak? Apa bahasanya gonggong? Memanjakan, selalu digelontor, dibiarkan tuku gelang tutuk dengkul, jarno ini. Iku berarti suami koceluk. Gak sayang asline, gak sayang. Kok bisa gak sayang? Boleh mudah digait orang. Coba garwa sampean delen omah ojo ditokno. Hiburan-hiburan wis gak usah, Bu, gak usah. Ya wis gelange karet. Sembarange karet. Wis ta gak ono wong kesengsem. Loh, itu justru bentuk kasih sayang seorang suami kepada istri. Tapi banyak yang salah paham. Banyak yang salah paham. Sama seorang istri terhadap suami ketika saat suami ingin nikah lagi dipenggak. Apa dipenggak itu? Dicegah. Itu bentuk seorang istri sayang pada suami. Sebab nanti jikalau kau jadi nikah lagi, mumet pikiranmu. Nggih Bu, nggih? Buantere. Loh, memangnya ngoten. Estu. Karena belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, kalau kita bicara ahli hijab mesti nggak boleh, Pak. Nggih. Kalau ibu ahli suhud, nggih sak kersa pake. Nek pancen boten ndadekake ruwet jenengan ya monggo ngoten. Sampak-sampak kadang nek saged pake dadekno sijining sak omah wae. Enak gak repot
Lah sampean kok guyu napa to? Lah. Menungso niku cuman ya napa sih carane saged nerima keadaan alias tidak gampang mencaci keadaan. Ini yang tujuan kita untuk usul datang Allah pada akhirnya itu belajar untuk tidak mencaci keadaan. Dikasih keadaan gak dibujuk, ya gak muring-muring hati, ya tak? Atau dikasih yo hati yo mboten selalu untuk mencak-mencak mboten. Wis ta Pak? Gusti Allah ngelakokno kita semuanya pasti nggak sama. Yang terpenting adalah bagaimana cara hati ini gak mudah nyacat dengan keadaan. Memang Pak, kalau nuruti nafsu tidak ada manusia itu keadaan gak enak, gak ada Pak. Semuanya pingin enak, tapi apa ya mungkin perkara yang gak enak gak akan Allah hadapkan. Gak mungkin Pak, pasti terhadap siapapun hukum ini pasti berlaku. Yang terpenting in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis baliya nang Gusti Allah. Urusan awali rodok bontok-bontok ning ati medongkol ya ora apa-apa. Yang penting jenengan bisa wangsul dateng Gusti Allah. Kesimpulan wis bagi jenengan sing dibuka atau tidak dibuka alam kasaf malakut, alam malakut wis gak usah susah. Anda tidak akan susah dan tidak akan kepingin manakala hati ini tetap disibukno dengan zikir mekaten.